Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk para siswa kelas 7 SMP dalam sajian khusus dari Sahabat Matematika Channel untuk kalian, yaitu serial pembahasan paket soal PAT Matematika. Memasuki episode yang kelima, kita akan membahas soal-soal seputar hubungan sudut, baik sudut dalam satu titik maupun sudut dalam titik yang berbeda yang dibentuk oleh dua garis sejajar dipotong garis transversal. Nah, mari kita siapkan pikiran, hati, dan diri untuk hadir dan fokus mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada yang mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Selengkapnya mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan paket soal PAT Matematika SMP kelas 7. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai. Soal nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan berikut yang benar terkait hubungan sudut dan sifatnya adalah titik. A. Nomor 1 dan 4 adalah dua sudut bertolak belakang yang jumlahnya 180 derajat. B. Nomor 3 dan 7 adalah dua sudut dalam berseberangan yang sama besar. C. Nomor 1 dan 6 adalah dua sudut luar sepihak yang jumlahnya 180 derajat. D. Nomor 6 dan 8 adalah dua sudut sehadap yang sama besar. Penyelesaian. Perhatikan 4 pernyataan dari option A, B, C, dan D. Di depannya ada simbol kotak. Artinya bahwa soal ini adalah merupakan soal pilihan ganda kompleks. Apa itu soal pilihan ganda kompleks? Soal pilihan ganda kompleks adalah soal yang memungkinkan jawaban yang benar lebih dari satu pernyataan. Bisa 2, bisa 3. Untuk kami di MGMP Matematika Kota Semarang sepakat untuk tidak semua jawaban benar. Karena hal ini adalah untuk mengantisipasi anak-anak yang berspekulasi. Nanti semua option dijawab A, B, C, D dipilih semuanya. Andaikan kunci jawabannya adalah A dan C, dia tetap mendapatkan skor full. Andaikan kuncinya A, B, C, dia juga mendapatkan skor penuh. Sehingga ini nanti akan membuka peluang berspekulasi. Sehingga kami sepakat bahwa untuk jawaban yang benar maksimal adalah 3. Dan apabila siswa menjawab semua option dipilih, maka kita beri skor 0. Karena kalau tidak ada sanksi yang demikian, ini nanti anak akan menjawab semua jawaban dipilih sehingga selalu mendapatkan skor full. Karena jawaban-jawaban yang benar pasti terpilih.
Oke, mari kita identifikasi hubungan dari masing-masing pasangan sudut dari option A sampai dengan option D. Option A adalah sudut nomor 1 dan nomor 4. 1 dan 4 ini, perhatikan ini ada sebuah garis lurus terbagi menjadi dua buah sudut, yaitu sudut 1 dan sudut 4. Sudut 1 dan sudut 4 membentuk sudut lurus, sehingga sudut nomor 1 dan 4 adalah dua sudut berpelurus. Sifat dari dua sudut yang berpelurus jumlahnya adalah 180 derajat. Sekarang kita lihat pada option A. 1 dan 4 adalah dua sudut bertolak belakang yang jumlahnya 180 derajat. Di sini bertolak belakang berarti tidak sesuai dengan hasil identifikasi kita. Maka option A adalah pernyataan yang salah. Berikutnya option B. Option B adalah hubungan sudut nomor 3 dan 7 beserta sifatnya. 3 dan 7 berada di dalam garis sejajar. Berarti 3 dan 7 adalah sudut dalam. Kemudian dari sudut 3 ke sudut 7 atau sebaliknya harus melompati garis transversal, yaitu garis yang memotong dua garis sejajar. Maka sudut 3 dan 7 adalah saling berseberangan. Hubungan lengkapnya 3 dan 7 adalah dua sudut dalam berseberangan, sifatnya sama besar. Kita lihat di option B, nomor 3 dan 7 adalah dua sudut dalam berseberangan yang sama besar. Sama dengan hasil identifikasi kita, berarti option B adalah pernyataan yang benar. Berikutnya option C, hubungan sudut 1 dan 6 beserta sifatnya. Kita lihat pada gambar, sudut nomor 1 dan nomor 6. Kedua sudut berada di luar garis sejajar. Berarti sudut 1 dan 6 adalah sudut luar. Kemudian kita lihat sudut 1 ke sudut 6 terhadap garis transversal, yaitu garis pemotong. Dari sudut 1 ke 6 atau sebaliknya dari 6 ke 1 tidak menyeberangi garis transversal. Berarti 1 dan 6 adalah dua sudut yang sepihak. Sehingga hubungan lengkapnya adalah bahwa sudut nomor 1 dan 6 adalah dua sudut luar sepihak yang sifatnya berjumlah 180 derajat. Nah, sekarang kita lihat option C. Nomor 1 dan 6 adalah dua sudut luar sepihak yang jumlahnya 180 derajat. Kita bandingkan dengan hasil identifikasi 1 dan 6, dua sudut luar sepihak jumlahnya 180 derajat. Sama dengan hasil identifikasi kita. Berarti option C adalah pernyataan yang benar juga. Berikutnya nomor 6 dan 8. Kita lihat pada gambar. 6 dan 8. 6 dan 8 adalah dua sudut yang titik sudutnya dalam satu titik yang sama dan menghadap ke arah yang saling berlawanan. Sehingga sudut 6 dan 8 hubungannya adalah sudut bertolak belakang. Sifat dari dua sudut bertolak belakang adalah sama besar. Dengan demikian, hubungan sudut 6 dan 8 adalah bertolak belakang dan sifatnya sama besar. Kita lihat pada option D. Nomor 6 dan 8 adalah dua sudut sehadap yang sama besar. Di sini untuk sifatnya sama besar, benar, tetapi hubungan kedua sudut adalah sehadap, sementara hasil identifikasi kita adalah bertolak belakang. Sehingga pernyataan pada option D adalah salah. Nah, dari sini kita mendapatkan dua pernyataan yang benar, yaitu option B dan C. Nah, begitu ya. Ini kita perkenalkan tipe atau model soal pilihan ganda kompleks dan bagaimana cara memilihnya. Sekali lagi, saya ingatkan, jangan berspekulasi
dengan menjawab semua option yang ada. Karena justru akan diberi hukuman skor 0. Dikarenakan kalian dianggap bermain curang dengan berspekulasi. Ya, walaupun itu adalah kesepakatan lokal dari MGMP Guru Matematika SMP Kota Semarang. Mungkin di luar Kota Semarang kebijakannya berbeda. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 24. Diketahui sudut A sama dengan 2P plus 22 derajat dan sudut B sama dengan P plus 50 derajat adalah saling berpelurus. Selisih besar kedua sudut tersebut adalah titik. Penyelesaian. Kedua sudut saling berpelurus. Sifat dari dua sudut yang hubungannya saling berpelurus adalah berjumlah 180 derajat. Sehingga sudut A ditambah sudut B itu akan sama dengan 180 derajat. Kita tulis sudut A adalah 2P plus 22 derajat ditambah sudut B adalah P plus 50 derajat sama dengan 180 derajat. Kita dapatkan bentuk persamaan linier satu variabel, maka kita selesaikan dengan kaidah persamaan linier satu variabel. Kedua kelompok dipisahkan dengan kurung. Antar kurung hubungannya adalah plus, maka ketika kurung kita buka itu tidak ada perubahan tanda. Sehingga bisa langsung kita jumlahkan suku-suku yang sejenis. 2P ditambah 1P adalah 3P. Kemudian untuk 22 ditambah 50 adalah 72. Maka kita tulis 3P plus 72 derajat sama dengan 180 derajat. Berikutnya 72 derajat kita pindah ruas berganti tanda menjadi min 72 derajat. 3P sama dengan 108 derajat sehingga P sama dengan 108 derajat dibagi 3 sama dengan 36 derajat. Ini adalah nilai P. Yang ditanyakan selisih kedua sudut maksudnya adalah selisih sudut A dan sudut B yang masing-masing dinyatakan dalam bentuk aljabar dan memuat variabel P. Maka P sama dengan 36 derajat kita substitusikan ke sudut A dan ke sudut B. Sudut A sama dengan 2P plus 22 derajat. Untuk P-nya adalah 36 derajat. 2 dikali 36 derajat adalah 72 derajat. Ditambah 22 derajat hasilnya sama dengan 94 derajat. Kemudian sudut B sama dengan P plus 50 derajat. P-nya 36 ditambah 50 hasilnya 86 derajat. Sekarang kita selisihkan. Yang besar dikurangi yang kecil berarti sudut A dikurangi sudut B sama dengan 94 derajat dikurangi 86 derajat. Hasilnya adalah 8 derajat. Jawaban yang benar adalah option C. Jadi di sini kata kuncinya kita harus paham hubungan antar dua sudut dan tahu sifatnya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Nilai Y adalah titik. Penyelesaian. Y ada dalam 2Y plus 10. Sudut yang lain adalah 60 derajat. Apa hubungan kedua sudut ini? Ini dari hubungan sudut yang kita pelajari tidak mendapatkan hubungan antara 2Y plus 10 derajat dengan 60 derajat. Maka kita harus siasati dengan cara kita menduplikat salah satu sudut ke sudut lain yang besarnya adalah sama. Misalnya ini, 60 derajat kita duplikat dengan sudut yang sehadap di sini, maka di sini 60 derajat. Nanti kita hubungkan 60 derajat di sini dengan 2Y plus 10 apa hubungannya dan sifatnya bagaimana. Atau
60 derajat bisa kita duplikat di sudut yang bertolak belakang dengannya. Di sini. Lalu hasil duplikat itu kita hubungkan dengan 2Y plus 10 derajat. Apa hubungannya dan sifatnya bagaimana? Saya akan duplikat sudut 60 derajat dengan sudut yang bertolak belakang dengannya. Nah, di sini. Nah, berikutnya 60 derajat hasil duplikat ini kita hubungkan dengan 2Y plus 10 derajat. Apa hubungannya? Kedua sudut berada di luar garis sejajar. Dan dari sudut satu ke sudut lain tidak menyeberangi garis transversal berarti sepihak. Maka hubungan kedua sudut itu adalah sudut luar sepihak. Adapun sifat dari dua sudut sepihak, baik sudut luar maupun sudut dalam, berjumlah 180 derajat. Sehingga 2Y plus 10 derajat jika dijumlahkan dengan 60 derajat, hasilnya akan sama dengan 180 derajat. Kita dapatkan bentuk persamaan linier satu variabel dan kita selesaikan. Kita dapatkan bentuk yang ekivalen 2Y plus 70 derajat sama dengan 180 derajat. 70 derajat pindah ruas menjadi min. Kemudian kita sederhanakan ruas kanan. Ekivalen 2Y sama dengan 110. Sehingga Y adalah 110 derajat dibagi 2. Hasilnya sama dengan 55 derajat. Jawaban yang sesuai adalah option C. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut M adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Perhatikan gambar dengan seksama. Kita carikan pasangan dari sudut M. M dengan 5P kita tidak tahu hubungannya apa. M dengan 2P plus 27 derajat. Hubungan kedua sudut adalah berpelurus yang sifatnya berjumlah 180 derajat. Akan tetapi di sini variabelnya berbeda M dan P. Sehingga kalau kita gunakan hubungan dan sifat tersebut, kita tidak bisa menyelesaikan. Maka kita harus mencari yang lain dulu. Di sini 2P plus 27 derajat dan 5P adalah dua sudut sehadap yang sifatnya adalah sama besar. Dan variabelnya sama-sama P. Sehingga ini harus kita selesaikan terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai P. Setelah nilai P kita peroleh, nanti M kita hubungkan dengan 2P plus 27. Baik, kita mulai menghubungkan 2P plus 27 dan 5P adalah dua sudut yang sehadap, yaitu menghadap ke arah yang sama, ke kiri atas ya. Dua sudut yang sehadap sifatnya adalah sama besar. Maka kita tulis persamaannya 2P plus 27 sama dengan 5P. Boleh juga ditulis 5P sama dengan 2P plus 27. Biasanya kita memindah konstanta ke ruas kanan. Tapi untuk ini yang saya pindah bukan 27 tetapi 2P. Akan saya kumpulkan dengan 5P yang berada di ruas kanan. Jadi boleh ya yang kita pindah ke ruas kanan itu suku berparabel boleh. Oke. Ekivalen dengan 27 derajat sama dengan 5P dikurangi 2P, dari positif 2P pindah ruas menjadi min 2P. Ekivalen 27 derajat sama dengan 3P sehingga P adalah 27 derajat dibagi 3, hasilnya P sama dengan 9 derajat. Yang ditanyakan bukan nilai P, tetapi nilai M. Maka kembali kita perhatikan gambar. Karena nilai P sudah kita dapatkan, sekarang M ini bisa kita hubungkan dengan 2P plus 27 derajat. Yaitu bahwa hubungan M dengan 2P plus 27 derajat adalah berpelurus. Karena kedua sudut ini membentuk sudut
lurus. Sehingga hubungannya saling berpelurus yang jumlahnya 180 derajat. Kita jumlahkan 2P plus 27 derajat ditambah M sama dengan 180 derajat. Kemudian P-nya sudah kita dapatkan yaitu 9 derajat. Kita substitusikan terlebih dahulu. 2 dikali 9 derajat ditambah 27 derajat ditambah M sama dengan 180 derajat. Ekuivalen dengan 18 derajat ditambah 27 derajat ditambah M sama dengan 180 derajat. Ekuivalen dengan 45 derajat ditambah M sama dengan 180 derajat. Selanjutnya 45 derajat kita pindah ruas menjadi min. M sama dengan 180 derajat dikurangi 45 derajat. Hasilnya adalah 135 derajat. Jadi hati-hati ya. Jangan terjebak D sama dengan 90 derajat karena sudah mendapatkan nilai P 9 derajat. Dilihat pertanyaannya. Sudut M. Harus ada proses lebih lanjut untuk mendapatkan nilai M. Jawaban yang benar adalah option A. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut A adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Perhatikan dengan seksama. Ini ada gambar segitiga. Dan garis yang miring ke bawah ini merupakan perpanjangan dari salah satu sisi segitiga yang menghasilkan sudut luar segitiga. Ingat bahwa besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam segitiga yang bukan pelurusnya. Pelurus dari sudut A adalah sudut ini. Sehingga dua sudut yang bukan pelurusnya adalah 25 derajat dan sudut dalam yang satunya ini. Di sampingnya 65 derajat. Dengan demikian, untuk menghitung besar sudut A yang besarnya sama dengan jumlah dua sudut dalam selain pelurusnya, kita harus menghitung sudut dalam yang belum diketahui dan itu bukan pelurus sudut A, yaitu di sini. Ini kita hubungkan dengan 65 derajat. Apa ini hubungannya dengan 65 derajat? Apa? Berpelurus. Baik, kita misalkan pelurus dari 65 derajat adalah X. Maka kita bisa menghitung nilai X dengan sifat dua sudut berpelurus. Jumlahnya adalah 180 derajat. X plus 65 derajat sama dengan 180 derajat. Ekuivalen dengan X sama dengan 180 derajat dikurangi 65 derajat. Ekuivalen dengan X sama dengan 115 derajat. Nah, sekarang sudah kita dapatkan nilai X yaitu 115 derajat yang merupakan salah satu sudut dalam segitiga yang bukan pelurus dari A. Sehingga sekarang kita bisa menghitung nilai A dengan hubungan sudut luar dan sudut dalam. Yaitu sudut luar, sudut A, sama dengan jumlah dua sudut dalam selain pelurusnya. Yang dimaksud adalah X plus 25 derajat. X-nya sudah kita dapatkan nilainya, yaitu 115 derajat. Kita substitusikan, sehingga ekuivalen dengan A sama dengan 115 derajat ditambah 25 derajat. Hasilnya A sama dengan 140 derajat. Jawaban yang sesuai adalah option D. Asik ya. Kalau kita belajar ini ya kita landasi dengan rasa butuh dan senang, insya Allah. Enjoy dan asik. Baik, untuk sementara sampai di sini dulu perjumpaan kita pada episode kali ini. Insya Allah pembahasan soal-soal kelanjutannya
akan kita bahas pada tayangan berikutnya, tetap di channel yang sama. Sahabat Matematika Channel, channel pembelajaran matematika yang keren untuk Anda, yang siap mendampingi Anda sukses dalam prestasi. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.